Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mesarah, NIM 200.5005 dengan mata kuliah metode numerik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi galat dan contoh galat. A. Definisi galat. Galat atau biasa disebut error dalam metode numerik adalah selisih yang ditimbulkan antara nilai sebenarnya dengan nilai yang dihasilkan dengan metode numerik. Dalam metode numerik, hasil yang diperoleh bukanlah hasil yang sama persis dengan hasil nilai sejatinya atau nilai sebenarnya. Akan selalu ada selisih karena hasil yang didapat dengan metode numerik merupakan hasil yang diperoleh dengan proses lelaran atau iterasi atau looping untuk menghampiri nilai sebenarnya. Walaupun demikian, bukan berarti hasil yang didapat dengan metode numerik salah, karena galat tersebut dapat ditekan sekecil mungkin sehingga hasil yang didapat sangat mendekati nilai sebenarnya atau bisa dikatakan galatnya mendekati 0. B. Jenis-jenis galat. 1. Galat mutlak. Misalkan A adalah nilai hampiran terhadap nilai sejati A, maka galat mutlak dilambangkan dengan epsilon. Dapat ditentukan dengan nilai sejati dikurangi nilai hampiran. Secara umum ditulis galat sama dengan A kurang A, di mana E sama dengan galat atau error, A sama dengan nilai hampiran atau nilai yang mendekati nilai sebenarnya, A sama dengan nilai sejati atau nilai sebenarnya. Contoh 1. Misalkan diketahui nilai hampiran sama dengan 10,5 dan nilai sejati sama dengan 10,45, maka jawabannya galat mutlaknya adalah galat sama dengan nilai sejati dikurang nilai hampiran sama dengan 10,45. Karena diketahui dari tadi nilai sejatinya adalah 10,5, kita masukkan dikurang nilai hampirannya karena 10,5 kita masukkan juga menjadi hasilnya min 0,05. Maka galat sama dengan 0,05. Baik, kemudian 2. Galat relatif sejati. Galat relatif sejati didefinisikan sebagai galat yang dinormalkan atau dibandingkan terhadap nilai sejatinya. Secara umum ditulis IR sama dengan E atau dalam bentuk persen. IR sama dengan E dikali 100%. Contoh, misalkan seseorang melakukan pengukuran terhadap panjang sebatang kawat 99 cm dan pengukuran terhadap sebatang pensil 9 cm. Padahal, panjang sebenarnya dari kawat adalah 100 cm dan panjang sebenarnya dari pensil adalah 10 cm. Tentukan galat mutlaknya. Pada kasus pengukuran kawat dan pensil di atas, kita bisa menghitung nilai galat relatif sejatinya, yaitu galat relatif sejati kawat dengan A sama dengan 100 dan E sama dengan 1, yaitu ER sama dengan E sama dengan 1 sama dengan 0,01 atau ER sama dengan E dikali 100 sama dengan 1 dikali 100% sama dengan 1%. Maka A100, A100. Kemudian galat relatif sejati pensil dengan A sama dengan 10 dan E sama dengan 1, yaitu ER sama dengan E sama dengan 1 sama dengan 0, 1 atau IR sama dengan E dikali 100 sama dengan 1 dikali 100% sama dengan 10%, A10, A10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa galat relatif lebih berarti pada pengukuran sebatang pensil daripada kawat. Baik, sekarang 3. Galat relatif hampiran. Dalam praktek realita, kadang-kadang tidak semua diketahui nilai sejati atau A. Oleh karena itu, galat seringkali dinormalkan atau dibandingkan terhadap solusi hampirannya, sehingga muncul galat relatif hampiran yang secara umum ditulis ERA sama dengan E atau dalam bentuk persentase ERA sama dengan E dikali 100%. Baik, sekarang kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya, misalkan diketahui A sama dengan 10/3 dan A sama dengan 3,333. Hitunglah A galat, B galat mutlak, C galat relatif sejati, dan D galat relatif hampiran.
Baik, untuk penyelesaiannya, A galat sama dengan E sama dengan A dikurang A sama dengan 10/3 dikurang 3,333 sama dengan 0,000333. B galat mutlak atau nilai galatnya akan selalu bernilai positif. Maka I sama dengan A dikurang A sama dengan 10/3 dikurang 3,333. Mendapatkan hasil 0,000333. Baik, yang C-nya galat relatif sejati. IR sama dengan E sama dengan 0,000333 sama dengan 0,0001 A 10/3. Dan D galat relatif hampiran. IRA sama dengan E sama dengan 0,000333 sama dengan 0,00100001 A 3,333. Sekian dari saya tentang definisi galat dan contohnya. Dan jangan lupa dengan catatan hasil perhitungan bisa berbeda-beda tergantung alat bantu hitung yang kita gunakan. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.